بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, kepada para pengurus takmir Masjid Munirah Al-Ruwaita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia Allah, atas nikmat Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, dan perkumpulan serta pertemuan ini berada di tempat yang penuh barokah, yaitu salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan ini adalah dalam acara yang juga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama-sama menjalin ukhuwah persaudaraan di antara kita, dan juga bersama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling memberi nasihat di dalam kebenaran dan saling memberi nasihat di dalam kebaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama saya bersama teman-teman dengan panjenengan semuanya. Sebelum kita memulai kajian, supaya lebih akrab dan mudah-mudahan semakin dekat dan tentunya semakin sayang, karena tak kenal maka tak sayang, ya ta'aruf dulu, ya, perkenalan dulu, ya. Yang pertama, saya nama asli Hermanto, kemudian panggilan atau kunyahnya Abu Rozan, karena putra laki-laki saya bernama Rozan, sehingga biasanya dipanggil Abu Rozan, Abu Rozan Hermanto. Saya asli dari Bandung, Jawa Barat, namun sudah 28 tahun di Jawa Timur. Sudah cukup lama tinggal di Mojokerto. Dan tadi kami bersama-sama teman berlima, jadi saya dan 4 teman saya. Ada Mas Denny, kameramen ini, dari Jember tapi tinggalnya di Sidoarjo. Ada Mas Taufik, asli Klaten, tinggalnya Sidoarjo. Ada Pak Yanto, dari mana Pak Yanto? Magelang, ya, tinggalnya di Jombang. Kemudian Mas Arif dari Gresik. Alhamdulillah kami bisa sampai di tempat ini dengan sebab kami berteman, ya, dengan saudara Beni. Ini awalnya kenalnya dengan Mas Beni ini.
sehingga dikenalkan dengan Bapak Ibu jamaah sekalian. Tujuan kami datang ke sini, ya, kemarin sebagian teman sudah bersilaturahim ke sini untuk bekerja sama, yaitu proyek pipanisasi, ya, proyek penyaluran air bersih bersama sejumlah relawan lainnya. Dan kami berharap hubungan pertemanan, persaudaraan tidak selesai setelah selesainya proyek pipanisasi ini, namun bersambung, dan bersambungnya di tempat yang baik, yang mulia, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tujuan kami yang utama adalah menyambung ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Karena dari manapun asalnya kita, di tempat manapun kita tinggal, kalau kita muslim, kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi saya dengan Bapak Ibu sekalian betul-betul dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab keislaman kita. Dan mudah-mudahan persaudaraan ini berlanjut hingga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk ta'aruf sekilas saja, selebihnya barangkali masih ada umur dan waktu bisa kita ngobrol-ngobrol setelah nanti kajian. Ini adalah pengajian pertama, seperti yang terhormat tadi Bapak Sinten, Pak Kasyadi, Pak Siyadi tadi ya. Harapannya bisa berlanjut dan mudah-mudahan hal tersebut bisa terlaksana. Insya Allah mungkin secara bergantian siapapun yang memakmurkan masjid ini dan memberikan materi-materi agama, saling menasihati di antara kita, maka tidak ada masalah. Yang penting adalah kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berharap bersama-sama bisa sampai ke tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian pada malam hari ini yang insya Allah kita bahas secara singkat, karena ini adalah kajian pertama, perdana, kajian tidak terlalu lama. Yang penting mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengambil hikmah pelajaran dan bisa mengamalkannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang ke-43 di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, dan kami cabut segala kedengkian, segala kebencian, segala amarah dari dada-dada penghuni surga. Sebelum kita lanjutkan terjemahan dan penjelasan ayat ini, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menjelaskan tentang adanya satu tempat di akhirat yang bernama Qintarah. Setelah melewati jembatan As-Sirat, di mana orang-orang mukmin lolos bisa sampai melewati jembatan Sirat ini, kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah berjatuhan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah melalui proses Sirat, jembatan ini, proses belum selesai. Ada satu jembatan lagi yang lebih sempit, lebih kecil dibandingkan yang pertama As-Sirat, yang bernama Al-Qintarah. Yang memberitahukan ini adalah Rasulullah SAW. Di mana di Al-Qintarah ini hanya orang-orang mukmin yang ada di sana. Namun karena sesama mukmin mungkin kita pernah berbuat zalim kepada saudara kita.
Apakah dengan lisan kita, dengan ucapan kita? Apakah dengan tangan kita? Apakah juga pernah mengambil hartanya, pernah merusak kehormatannya, pernah menumpahkan darahnya, pernah memukulnya? Maka di jembatan Al-Qintarah ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara adil antara orang beriman dengan orang beriman yang lainnya. Setelah selesai proses ini, kemudian calon penghuni surga ini akan digiring mendekati pintu surga, dan di sana ada sebuah pohon yang berada di depan pintu surga, dan di bawahnya ada sungai, di bawah akar-akarnya mengalir sebuah sungai. Kemudian Allah akan memerintahkan kepada calon penghuni surga ini untuk meminum air yang ada di bawah pohon ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya panjenengan semuanya termasuk orang yang seperti ini, meminum air di bawah pohon yang ada di depan pintu surga. Kemudian diminum, begitu diminum satu teguk, Allah cabut segala dendam, kedengkian, kebencian di antara calon penghuni surga waktu itu. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Allah, mudah-mudahan yang dimaksud ayat itu adalah saya dan Muawiyah." Karena beliau waktu di dunia pernah berperang dalam peristiwa perang Siffin. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan Muawiyah adalah gubernur Syam, masing-masing punya ijtihad. Ali bin Abi Thalib setelah pasca pembunuhan Khalifah Utsman, beliau naik jadi khalifah. Beliau berijtihad, saya jadi khalifah dulu, baru nanti para pembunuh Utsman bin Affan akan dikisos, akan diurus. Namun Muawiyah dan masyarakat penduduk Syam waktu itu menolak. Kami tidak akan mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebelum Ali bin Abi Thalib mengkisos, menghukum secara setimpal para pembunuh Khalifah Utsman. Kata Ali bin Abi Thalib, akui dulu saya sebagai khalifah, lalu saya urus. Kata Muawiyah, enggak, urus dulu baru saya akui sebagai khalifah. Sehingga terjadi perbedaan pendapat dan terjadi dua kubu yang berseberangan, dan singkat cerita terjadi perang saudara dalam peristiwa perang Siffin yang memakan korban kurang lebih 70.000 kaum muslimin, yang berakhir dengan peristiwa tahkim, yaitu arbitrase, jadi perundingan damai. Maka ketika mendengar ayat ini, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa ketika minum air yang ada di depan pintu surga itu, lalu Allah bersihkan hati calon penghuni surga, kata Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan yang dimaksud itu termasuk saya dan Muawiyah, tidak ada kebencian lagi. Jadi di dalam surga itu tidak ada kebencian sedikit pun kepada sesama penghuni surga. Dan Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami, kata Allah, cabut dari dada orang-orang yang masuk surga, yaitu al-ghil, kedengkian, kemarahan, kebencian. Di Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin jadi penghuni surga, sekarang kita latihan menjadi pribadi yang tidak punya dengki. Karena memang tidak pantas surga dimasuki orang-orang yang punya dengki. Kalau nanti ada dengki, Allah akan bersihkan. Lebih baiknya dari sekarang sudah kita biasakan, supaya kita terbiasa membersihkan hati kita dari dengki, dari iri kepada saudara-saudara kita sesama mukmin. Nah, kemudian setelah dicabut kedengkian itu, barulah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, ketika para penghuni surga itu masuk, maka wajah-wajah mereka bersinar seperti rembulan. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, setiap satu orang laki-laki yang pertama kali Allah lakukan adalah akan dinikahkan minimal dengan 2 orang bidadari. Minimal, Pak, ya. 2 orang bidadari yang berada di tenda-tenda di depan pintu surga, selain istrinya yang di dunia. Oh, katanya ibu-ibu, waduh, masa suami saya poligami di surga? Bagaimana mau seneng dong di madu? Ingat ibu-ibu sekalian bahwa di surga itu tempat yang tenang, tidak ada lagi kemarahan, kebencian, kekecewaan, tidak ada. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis Ummu Salamah itu, para wanita dunia yang masuk ke dalam surga
itu akan lebih cantik daripada para bidadari. Akan dimodif, ya bahasanya ya, bukan motor saja yang dimodif ya. Jadi para ibu jangan khawatir, nanti di surga tidak akan kalah pamornya dengan para bidadari, bahkan akan menjadi ratunya para bidadari. Akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hari ini wajahnya di bawah UMR ya, ukuran muka rata-rata gitu ya, barangkali ada, akan dimodif oleh Allah jadi cantik. Nah, ketika begitu masuk pintu surga, ucapan pertama yang diucapkan penduduk surga adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami sampai di tempat ini. Kita ingat betul kalimatnya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami sampai di tempat ini. Kalau kami tidak mendapat hidayah, tidak mungkin kami sampai di tempat ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau kami tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kami gak mungkin sampai di tempat ini. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini membawakan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Kullu ahlil jannah yara maq'adahu minan nar." Setiap penghuni surga begitu masuk akan melihat kursinya di neraka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita diberi jatah oleh Allah 2 kursi. Kalau di dunia tidak punya kursi di DPR, jangan khawatir. Ada 2 kursi di akhirat. Kursi yang pertama di surga, kursi kedua di neraka. Maka ketika seseorang masuk surga, dia akan memandang, melihat kursinya, kata Rasulullah, yang di neraka itu dalam keadaan kosong. Dia mengatakan pujian kepada Allah, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang menyampaikan kami ke tempat ini karena hidayahmu. Kami sampai di surga ini karena hidayahmu ya Allah. Kalau saya tidak mendapat hidayah, pasti saya sudah menduduki kursi saya di neraka. Dan nyatanya kursi saya kosong yang ada di neraka. Sebaliknya, penghuni neraka akan menduduki kursinya di neraka dan melihat kursinya di surga itu dalam keadaan kosong. Dan akan menyesal, mengeluarkan kata-kata penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan fokus secara singkat membahas tentang hidayah. Kenapa? Karena ternyata kita bisa sampai ke surga karena sebab mendapat hidayah. Berarti target hidup kita harus mendapat hidayah supaya bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang masalah ini adalah endingnya, akhirnya. Dan ternyata di awalnya juga diawali dengan hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga. Jadi ceritanya sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini kayak gini, ini sebenarnya keturunan dari orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak kita Adam dan Hawa aslinya adalah penduduk surga. Begitu Allah ciptakan langsung di surga. Berarti kita ini keturunan makhluk Allah yang pernah tinggal di surga. Luar biasa. Nah, ketika Allah menurunkan Nabi Adam dan Ibu Hawa ke muka bumi ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-37, Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda." Ada huda, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Turunlah kalian semuanya dari surga ini ke muka bumi ini. Dan kami, ya jangan khawatir, kami karena sayang kepadamu hai Adam, kepada Hawa, saya kata Allah, sayang kepada kalian. Walaupun kalian turun ke muka bumi ini, kami akan susul untuk kalian, yaitu akan kami susulkan, kami turunkan kamu ke dunia ini satu paket dengan hidayah dari kami.
Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayah kami, petunjuk kami, arahan kami, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasa takut dan bersedih hati. Jadi sebenarnya di awal Allah sudah menjelaskan, Adam, kamu turun ke dunia ini dan istrimu, tapi jangan khawatir. Kamu dan anak keturunanmu akan kami berikan hidayah. Tapi di antara mereka ada yang mengikuti, ada yang tidak. Siapa yang mengikuti, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah tidak membiarkan Nabi Adam dan istri beliau serta kita sebagai anak keturunannya dibiarkan begitu saja, tidak. Begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita, Allah mengutus 124.000 nabi dan 313 rasul, menurunkan kitab suci. Kita hanya mengenal kitab suci ada 6, sebagian lagi ulama mengatakannya 5. Sebenarnya kitab suci itu diberikan kepada setiap rasul. Kita mengenalnya ada Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, 6. Sebagian ulama mengatakan bahwa Suhufi Musa, Suhuf Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa itu adalah Taurat, berarti 5. Tidak ada masalah dalam hal ini. Apakah Suhufi Musa itu Taurat itu sendiri atau sesuatu yang berbeda? Namun pada intinya yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya ada 6 kitab suci. Namun sebenarnya Allah berikan kitab suci kepada setiap nabi dan rasul, di mana tidak Allah sebutkan nama-nama kitab suci itu. Bahkan nama-nama nabi dan rasul pun Allah beritahukan hanya sebagian kecil. Jadi untuk menjadi orang yang super itu tidak butuh terkenal. Dari sekian ratus ribu nabi hanya sedikit yang kita kenal. Dari sekian banyaknya rasul hanya sedikit yang kita kenal, selebihnya tidak dikenal. Dari itu tidak mengurangi kualitas dan kapasitas mereka sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Adam, kepada istrinya, kemudian kepada anak keturunannya, Allah utus para rasul, kemudian dibekali kitab suci untuk setiap umat. Jadi luar biasa Pak sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Nabi Adam dan istrinya serta kita berada di sini, tidak Allah biarkan belum begitu saja, tapi dibimbing. Siapa yang mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih akan selamat. Dan ternyata yang sampai ke dalam surganya Allah adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan hidayah di mana? Ada ibu-ibu yang namanya Hidayah. Ustadz, hidayah di mana? Coba saya cari namanya Hidayah, bukan hidayah yang itu ya, itu nama. Ada Hidayah, ada Hidayati mungkin ya. Itu nama orang. Kalau kita ingin mencari hidayah, Allah sudah menegaskan di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah Alkitab, Al-Quran ya. Allah menyatakan inilah Alkitab, itu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan ya di dalamnya. Subhanallah, kalau kita semakin mendalam mempelajari Al-Quran akan semakin terpesona, tercengang begitu telitinya isi Al-Quran itu. Sampai saya sempat melihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah mengatakan tentang Rasulullah SAW, maka Muhammadun aba'a ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Rasulullah Muhammad itu bukanlah bapak salah satu di antara kalian, akan tetapi Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Saking telitinya isi Al-Quran, Allah menyatakan khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Kenapa tidak khotamul mursalin, penutup para rasul? Wah, ada apa di balik kalimat itu? Ini sebagai contoh betapa telitinya isi Al-Quran.
Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, bukan Khatamul Mursalin, penutup para rasul. Kita tahu bahwa para nabi itu mendapatkan wahyu dan tidak ada tugas untuk menyampaikannya. Sementara para rasul, sesuai namanya rasul, membawa risalah. Rasul mendapatkan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Kalau disebutkan, saya ulangi, rasul itu pasti nabi. Para rasul itu pasti nabi karena mendapat wahyu. Tapi nabi belum tentu rasul. Ada nabi tapi belum tentu rasul. Kalau Allah sebutkannya Khatamul Mursalin, penutup para rasul itu kan mendapat wahyu dan menyampaikan, berarti tidak menutup kemungkinan akan adanya para nabi setelahnya. Kalau dikatakan Khatamul Mursalin, penutup para rasul. Karena kalau disebutkan Khatamul Anbiya atau Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, sudah tidak ada nabi lagi, apalagi rasul. Nabi saja yang mendapat wahyu sudah tidak ada, apalagi rasul yang menyebarkan risalah. Jadi begitu detailnya Al-Quran, begitu telitinya, urutan-urutannya pun begitu benar. Apalagi dari sisi isi dan kandungannya, yang mana hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, selama ini kita sehari semalam minimal 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Kemudian Allah berikan seseorang untuk kita, yaitu Rasulullah SAW, yang mempraktekkan isi Al-Quran, melengkapinya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kurang apa lagi Bapak Ibu jamaah sekalian? Qurannya sebagai teori sudah ada, yang mencontohkan Rasulullah. Kita ini cuman mengikuti saja. Kalau Rasulullah adalah Quran yang berjalan, di mana Al-Quran ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggal mengikuti bagaimana cara beragamanya Rasulullah SAW. Maka akan yakin sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah nyatakan tadi, hadana lihadza, kami sampai ke surga karena hidayah darimu ya Allah. Dan hidayah itu adalah hudalil muttaqin, itu Al-Quran yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, diperkuat dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW, dan beliau menyatakan, inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, saya diberi Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, yaitu as-sunnah atau al-hadis. Sudah lengkap ya. Qurannya sebagai SOP-nya istilahnya, ya, ini teorinya. Yang mempraktekkan ada Rasulullah, diikuti para sahabat, kita ngikuti di belakang. Seperti itu sebenarnya, simpel sekali. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umat dikirimlah Rasul, ada kitabnya, dibimbinglah. Siapa yang mengikuti maka akan sampai ke surga, yang tidak mengikuti sampai di neraka. Nah, tinggal kita pilih mau ngikuti yang mana. Ngikuti hidayah dari Allah, mengikuti langkah-langkah yang sudah Allah tetapkan, atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Mungkin ada sebagian orang berpikiran bahwa enaknya hidup itu bebas, nggak usah terikat. Para ulama mengatakan di dunia ini tidak ada seorang pun yang bebas. Ketika seseorang mengatakan bahwa saya tidak ingin terikat dengan ikatan dengan aturan Allah, maka sebenarnya dia tidak bebas. Justru dia terikat dengan aturan syaitan. Tidak akan bebas. Kalau orang itu lepas dari aturan Allah, dia akan mengikuti aturan syaitan. Kalau dia tidak mengikuti langkah-langkah yang telah Allah tunjukkan, dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak ada yang bebas. Ya tinggal pilih, mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan Allah atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini pilihan Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama membagi hidayah atau petunjuk itu menjadi dua, ya. Kalau dicari ayatnya maupun hadisnya secara langsung tidak ada kalimatnya oh hidayah dibagi dua, tapi ini adalah klasifikasi daripada ulama untuk memudahkan kita mempelajarinya. Yang pertama yang disebut hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, petunjuk berupa penjelasan, petunjuk berupa ilmu, petunjuk yang berupa
ilmu. Dan yang kedua yang dinamakan hidayatut taufik. Hidayah taufik artinya pertolongan. Hidayah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa Allah berikan terserah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh nyatanya? Hidayatul irsyad itu adalah berupa wejangan, nasihat, ilmu. Ini hidayah. Dalilnya ada di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi uniknya di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 56, Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Coba kita perhatikan, kalau sepintas sepertinya ayat ini antara yang satu dengan satunya bertentangan. Ayat yang pertama surat Asy-Syura ayat 52, Allah menyatakan innaka latahdi. La-nya la pendek. La itu artinya sungguh, benar-benar. Kebalikannya adalah la, tidak. Di ayat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman innaka latahdi. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan hidayah ila siratim mustaqim. Tapi di ayat surat Al-Qasas ayat 56 Allah menyatakan innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang dicintaimu wahai Muhammad. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Kalau sekilas sepertinya katanya Rasulullah itu benar-benar memberi hidayah, tapi katanya yang lain, di ayat lain tidak bisa memberi hidayah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah memberikan hidayah yang bernama hidayatul irsyad, memberikan arahan, wejangan, nasihat, ilmu, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Ini adalah petunjuk. Ya, seperti saya, nun sewu contoh saja. Misalkan bapak-bapak mau ke Surabaya, terus saya arahkan, Pak, kalau ke Surabaya arahnya ke sebelah sana ya Pak, arah ke Malang Kota dulu, nanti ke arah misalkan lewat tol, nanti keluarnya di tol Surabaya, diarahkan. Nah itu namanya hidayatul irsyad, memberitahu. Nah tetapi ternyata ada orang yang nuruti saya, ada yang tidak. Nah Rasulullah juga begitu, mengajarkan agama ini, memberikan nasihat, memberikan ilmu, ini namanya petunjuk, hidayah. Tapi belum tentu semua orang mengikutinya. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah itu. Bahkan orang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu pamannya Abu Thalib, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat Al-Qasas ayat 56 berkaitan dengan peristiwa wafatnya Abu Thalib. Ketika dikabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, paman Anda sedang sekarat, maka Rasulullah mendatanginya. Dan di sana ternyata ada tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Di antaranya adalah Abu Jahal. Pamannya Rasulullah, Abu Thalib, adik dari Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Thalib adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Di mana Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah, yang membawanya Rasulullah berdagang ke Syam. Maka sesampainya di samping Abu Thalib, Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Satu kalimat yang bisa aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Ucapkan la ilaha illallah wahai paman. Maka Abu Jahal dan teman-temannya mengatakan, wahai Abu Thalib, apa kamu mau nuruti keponakanmu? Apa kamu tidak malu meninggalkan agama nenek moyangmu? Maka bingung Abu Thalib. Kemudian Rasulullah sekali lagi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah.
Satu kalimat yang bisa menjadi alasan untukku membelamu di hadapan Allah. Sampai 3 kali. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mau meninggal dunia. Dan kesedihan begitu mendalam dialami Rasulullah SAW pada tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, yang juga setelah itu disusul oleh wafatnya istri beliau Khadijah. Dan kesedihan yang paling mendalam ketika Abu Thalib meninggal bukan semata-mata kehilangan Abu Thalib, tapi sedih karena meninggal dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintai. Jadi walaupun orang itu sudah mendapatkan hidayatul irsyad, petunjuk-petunjuk berupa ilmu, nasihat, arahan, tapi belum tentu mendapatkan hidayah dari Allah. Buktinya misal kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada 100 orang, belum tentu 100-100-nya ikut. Bisa jadi cuma 2 orang, 3 orang, atau berapa orang. Maka hidayah taufik adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak milik Allah. Siapa yang mendapat hidayah, Allah berkehendak, dan siapa yang dikehendaki tidak mendapat hidayah. Nah, lalu muncul Pak pertanyaan, lah terus kok Allah pilih kasih, kok dipilih ini dapat hidayah, ini kok tidak? Bukankah Allah itu salah satu sifatnya adalah sifatnya adil? Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman untuk diriku sendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, Tuhan yang kekuasaannya tidak terbatas, absolut, mutlak. Bahasa kasarnya, sakarepe Allah mau berbuat apapun sebenarnya bisa. Seandainya Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, ya terserah Allah, Allah yang punya. Seandainya Allah mau. Ya. Tetapi Allah memiliki hikmah, sifat al-hakim, hikmah, bijak, memiliki sifat al-adil, yaitu adil, tidak berbuat zalim. Bahkan Allah yang membuat aturan, ini halal, ini haram. Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Jadi Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, saya haramkan berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku haram berbuat zalim. Subhanallah, Allah sendiri yang buat aturan, tapi untuk dirinya. Ya, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Maka tidak mungkin Allah itu berbuat zalim, tidak bijak. Ya. Sampai ada satu pertanyaan, mungkin ada orang ketika dapat musibah, dapat kesulitan hidup yang bertubi-tubi, lalu mengatakan Allah itu nggak sayang sama saya, Allah itu nggak adil. Masa saya dapat musibah, kok yang itu enggak? Kenapa? Saya kok diberi sakit seperti ini, yang lain kok tidak? Kok saya tok? Kenapa? Maka yang pertama kali kita ingat bahwa Allah Maha Adil. Pertama, tidak mungkin berbuat zalim. Artinya Allah tidak sewenang-wenang, wah ini kamu tak kasih sakit, ini enggak. Yang pertama kali kita ingat, Allah Maha Bijak, Maha Adil. Kemudian yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah bahwa kenapa Allah berikan musibah kepada seseorang. Kita ingat barangkali kita punya salah, punya dosa di masa lalu. Bukan hanya dosa yang barusan, mungkin puluhan tahun yang lalu. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kamu, bukan Allah yang zalim. Karena perbuatan kamu. Coba diingat, apa kesalahan saya dulu kok sampai saya seperti ini. Itu yang kedua. Setelah kita mengatakan Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah itu zalim. Yang kedua, kita introspeksi, barangkali saya punya dosa apa ya sampai diberi sakit ini. Karena dengan sakit ini kalau saya sabar, dosa-dosa saya itu akan dihapus. Maka Allah berikan ini karena dosa saya, supaya bersih. Nah, maka dalam kaitannya masalah hidayah, tidak mungkin Allah itu berbuat zalim, oh yang ini dikasih, yang ini kok tidak. Pasti ada sebabnya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka ada di dalam kitab yang berjudul As-Sawarifu Anil Haq,
As-sawarifu anil haq. Penghalang-penghalang seseorang itu mendapat kebenaran. Penghalang-penghalang seseorang itu mendapatkan hidayah. Kenapa orang ini dapat hidayah, kok yang ini tidak? Disebutkan beberapa di antaranya. Kenapa orang ini dapat hidayah, kok yang ini tidak? Yang pertama sebabnya adalah, yang pertama yang mendapat hidayah, dia adalah orang yang berilmu, sementara dia adalah yang bodoh, al-jahl. Penyebab pertama orang tidak mendapat hidayah adalah al-jahlu, karena kebodohan dalam urusan agama. Nah, bagaimana dia akan tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka? Dari mana dia tahu itu kalau tidak mau belajar, tidak berilmu? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, tidak cukup ihdinas siratal mustaqim tiap hari tapi tidak mencarinya. Allah akan berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, tapi ada sebabnya. Salah satunya adalah jangan biarkan diri kita tidak paham agama ini. Sudah jelas ini adalah hidayah Al-Quran, sekian tebalnya. Nah, apakah kita sudah belajar Al-Quran ini? Bagaimana mempraktekannya? Dulu Rasulullah menjalankan agama ini seperti apa? Makanya ngaji ini Pak, fungsinya untuk kita mencari hidayah ini Pak. Karena hidayah tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak paham agama ini, tidak mau tahu dengan ilmu agama. Di antaranya lagi yang kedua adalah al-kibr. Isa napa? Ya napa? Azan rumien? Nggih, ngaten nggih? Terus dilanjut napa salat dulu? Oh, adzan terus dilanjut. Oh, nggih. Oh, salat dulu. Nggih. Ini sudah masuk isya nggih? Nggih. Kalau begitu kita berhenti sementara, nanti dilanjutkan sedikit lagi. Insya Allah setelah salat, mungkin kalau ada diskusi monggo, kalau ada, kalau tidak ada nggih napa-napa. Nggih ngaten nggih, Pak. Break dulu, azan, salat, dan nanti dilanjut sedikit lagi insya Allah. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan sedikit lagi. Pada sesi pertama kita sudah bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan istri beliau dari surga ke muka bumi ini, maka Allah bertanggung jawab penuh dengan kasih sayangnya memberikan hidayah kepada Nabi Adam, kepada istrinya, dan juga kepada anak keturunannya. Siapa yang mengikuti hidayah, maka dia akan sampai kembali ke kampung halamannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ucapan pertama kali dari penghuni surga, dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami sampai di tempat ini. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, kami tidak akan sampai ke tempat ini. Kalau tidak sampai ke surga, berarti sampai ke neraka. Karena di akhirat endingnya, akhir dari nasib kita hanya ada dua, apakah di surga atau di neraka. Tidak ada orang yang di pertengahan, artinya nganggur, tidak ke surga, tidak ke neraka. Walaupun ada yang disebut sebagai ashabul a'raf, sebagaimana Allah nyatakan bahwa surat Al-A'raf sesuai namanya adalah tempat yang tinggi, satu gunung yang penuh dengan buah-buahan, penuh dengan pepohonan, tempatnya tinggi, dan penghuninya disebut ashabul a'raf, yaitu orang-orang yang pahalanya atau kebaikannya seimbang dengan keburukannya, sehingga dia tertunda masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatannya menghalanginya masuk neraka, tapi dengan dosanya menghalanginya dia masuk surga. Nah, maka ditempatkan oleh Allah di tempat karantina yang bernama Al-A'raf, dan penghuninya disebut Ashabul A'raf. Tetapi bukan selama-lamanya di Al-A'raf ini. Kemudian orang-orang ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang nganggur, artinya tidak ada tempat selain surga dan neraka. Kalau tidak surga, ya neraka.
Maka pilihannya hanya dua. Siapa yang mendapatkan hidayah akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu ada di mana? Di Quran. Hudalil muttaqin. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita hanya dapat Al-Qur'an ini saja, kita mungkin bingung. Allah nyatakan waqimus shalah, tegakkan salat. Gimana caranya salat? Ada Rasulullah mencontohkan. Ya. Wa atimul hajja, sempurnakan manasik haji. Bagaimana caranya haji? Rasulullah mencontohkan. Semua detail sekali dari A sampai Z. Sampai Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku sudah sampaikan semuanya secara terang benderang. Malam harinya seperti siang hari, terang sekali. Udah, yang halal innal halala bayyinun, yang halal sudah jelas, innal harama bayyinun, yang haram sudah jelas, semua disampaikan. Maka Al-Qur'an kemudian dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita mengikuti Al-Qur'an yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Dan berapa banyak orang sudah mendapatkan hidayatul irsyad berupa ilmu, berupa nasihat, wejangan, tausiah, mauizah atau namanya apa saja. Tapi tidak selalu mendapatkan hidayah taufik, mengikuti apa yang dia dapatkan dari nasihat, dari ilmu tersebut. Maka Allah akan pilih di antara hambanya siapa yang berhak mendapat hidayah, siapa yang tidak. Dan Allah tidak berbuat zalim, Allah tidak sewenang-wenang, Allah tidak melakukan walaupun Allah berhak tapi tidak sewenang-wenang. Kenapa ini dapat hidayah, kenapa tidak? Maka ada sebab-sebabnya. Dan sebab yang paling pertama dan utama, paling utama dan yang pertama adalah al-jahlu, yaitu kebodohan dalam urusan agama. Bukan bodoh dalam urusan dunia, tapi urusan agama. Coba Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam urusan dunia saja, ketika seseorang itu bodoh, maaf bahasanya bodoh, al-jahl, artinya tidak tahu, tidak berilmu, maka bisa jadi bukan kebaikan yang dia dapatkan, tapi tambah rusak. Itu urusan dunia. Saya pernah karena penasaran punya motor bebek waktu itu, kemudian mogok. Ya, karena kalau di servis hanya lihat-lihat sekilas, oh kayaknya dibongkar bagian karburatornya. Saya bongkar di rumah. Saya tidak pernah kursus montir atau reparasi motor, juga tidak pernah belajar kepada siapapun, tidak pernah buka YouTube-nya, tidak pernah baca, cuman mengira-ngira. Kayak aneh, karburatornya dibongkar, terus kok disebul-sebul gitu ya. Cuma sekilas saja, meraba-raba. Saya bongkar, kemudian bongkarnya gampang Pak, seret-seret melepas baut. Begitu selesai mau masang nggak bingung. Pokoknya asal masang, wis angkat tangan, udahlah mending dibawa ke servis, ke bengkel. Jadi saya pasang sekedarnya, dituntun. Begitu sampai di bengkel, dibuka sama teknisinya, dimarahi saya. Iki sampean mari buka ya, kok tambah parah kok nih mas. Nih gak iso ngomong mas, gak usah bongkar-bongkar deh, dimuri-muri. Karena apa? Ngira-ngira. Bukannya tambah baik, tambah parah. Yang memperbaiki tambah sulit. Ini urusan dunia. Coba dalam semua urusan dunia, kalau kita nggak punya ilmunya, tambah parah, tambah jelek. Apalagi cuma mengira-ngira. Bagaimana dengan urusan agama yang menyangkut keselamatan? Pilihannya cuma surga dan neraka, lalu kita meraba-raba, ngira-ngira. Kayaknya orang itu melakukan ikut-ikutan, meraba-raba. Apalagi ada yang dengan perasaan. Perasaanku bener kok iki. Perasaanku bener, perasaanku bener. Nggak bisa. Ini menyangkut keselamatan kita dunia akhirat. Urusan dunia saja, kalau nggak ada ilmunya, maka kerusakan yang akan terjadi. Ya. Dan sebaliknya orang-orang yang berilmu dalam urusan dunia saja bernilai berharga sekali. Dokter ahli bedah itu ketika bedah ginjal, nyari batu dalam ginjal di bedah itu mahal Pak, biaya operasinya bisa di atas 10 juta. Bedah ginjal dibelah, diambil batunya kecil Pak, pinten 10 juta. Saya pernah tanya sama kuli batu yang ada di daerah itu, daerah Blitar, kan ada saluran lava, apa lahar itu Pak, yang banyak batunya, mecahin batu, pasir gitu.
itu seharian dari jam 7 sampai jam 5 mecahin batu, bayarannya 50.000, lumayan 50.000. Dokter tadi 1 jam 10 juta, batunya cilik di sana. Bedanya apa? Yang satunya berilmu, yang satunya cuma tenaga saja. Ya ada ilmu tapi sedikit. Ini urusan dunia, orang yang berilmu maka levelnya lebih atas. Apalagi urusan agama. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan di antara orang-orang beriman ini ada orang yang lebih tinggi derajatnya, Allah angkat lagi, yaitu orang-orang yang berilmu. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah kalau kita tidak tahu apa itu hidayah, petunjuknya bagaimana? Bisa jadi karena tidak tahu ilmunya, dikiranya tauhid, ternyata malah syirik, berbuat syirik. Karena tidak ada ilmu, bukannya datang kepada orang yang berilmu, yang pinter, malah datang ke orang pinter. Tapi orang pinter yang dalam tanda kutip, datang ke dukun. Disebut orang pinter karena yang datang ke dukun adalah orang-orang yang tidak pinter, orang-orang yang bodoh. Makanya yang didatanginya disebut pinter karena apa? Yang datangnya tidak tahu. Kenapa? Karena tidak berilmu, nggak tahu hukumnya, bagaimana datang ke dukun, bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut hadis Nabi. Kalau seluruh sisi kehidupan kita tidak ada ilmunya, kerusakan demi kerusakan akan terjadi. Mulai dari mendidik anak, nggak punya ilmunya. Bagaimana akan mendidik anak? Nggak tahu caranya. Setelah anaknya besar, anaknya juga nggak berilmu, nyari jodoh nggak pakai ilmu juga, salah pilih. Setelah salah pilih, nikah, kemudian dia tidak punya ilmu tentang cara berumah tangga, bagaimana mendidik istri, bagaimana mendidik anak, kacau terus. Sholatnya nggak pakai ilmu, puasanya nggak pakai ilmu, semuanya nggak pakai ilmu. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah? Dia nggak tahu. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, penghalang orang mendapatkan hidayah nomor 1 dan paling utama ketika dia tidak berilmu. Bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk? Dia sendiri nggak tahu petunjuk itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kajian seperti ini mudah-mudahan bisa berlanjut. Tidak, mungkin belum tentu saya, mungkin para ustadz di sini atau mungkin dari mana saja, selama mengajarkan kepada kebenaran, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya kita ikuti. Karena kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah dan sebabnya harus berilmu. Nah, kemudian masih banyak sebenarnya sebab-sebab yang lain. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain bahwa orang tidak mendapat hidayah diantaranya karena sombong, al-kibr. Karena orang yang sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Walaupun dia berilmu, tapi karena kesombongan, dia tahu ini benar sebenarnya, ini benar, tapi dia tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena sombong. Ada pertanyaan, kenapa Abu Thalib yang dekat dengan Rasulullah SAW tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal dia tahu ini Nabi mengajarkan kebenaran, dia tahu itu benar, tapi kenapa nggak mengikuti, tidak mendapat hidayah? Jawabannya adalah karena Abu Thalib punya sifat sombong, merasa gengsi, ini ponakan saya, masa saya harus ikut ponakan saya? Itu yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa Abu Thalib tidak mendapat hidayah, padahal tahu, bahkan membela Rasulullah, tapi dia tidak mengikutinya. Kenapa? Karena adanya kesombongan dalam hatinya, gengsi, saya pamannya, ini kok ponakan, masa saya harus mengikuti ponakan saya? Apalagi digembosi, diperkuat oleh teman-temannya Abu Jahal dan lain-lain. Maka orang terhalang mendapatkan hidayah karena kebodohan, kemudian karena kesombongan, termasuk juga adalah salah bergaul, teman-temannya yang salah, termasuk juga memiliki sifat ta'asub, asobiyah, yaitu fanatik, dan kemudian juga termasuk terkungkung oleh adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, sehingga sulit menerima kebenaran. Mayoritas dari dahulu kala, dari zaman Nabi ke Nabi, banyak diantara umat-umatnya yang menolak kebenaran karena mengatakan saya mengikuti nenek moyang. Ini sudah turun-temurun, ini sudah tradisi, maka mereka tidak mendapat hidayah. Kenapa? Mempertahankan adat yang bertentangan dengan agama. Itu salah satu sebabnya.
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebab yang paling utama nomor satu adalah karena tidak adanya ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Kita bersama-sama belajar, saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau saudaranya salah, diluruskan dengan penuh kasih sayang, maka itulah yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu bisa dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang sudah mendapat hidayah, paham agama ini, menjalankannya, maka tidak ada jaminan dia berada di atas hidayah sampai meninggal dunia. Tidak ada jaminan sama sekali. Kita tidak pernah membuat MOU, kesepakatan dengan Allah, ya Allah saya jamin ya supaya tetap di atas hidayah sampai meninggal. Tidak ada. Di sisa waktu, sisa umur kita yang tidak tahu sisanya berapa lama lagi, masih ada peluang di sana kita menyimpang, masih ada. Rasulullah saja yang dijamin surga, Rasulullah saja yang diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Meminta kepada Allah, diteguhkan. Kita ambil sebagai penutup satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 175, tentang kisah orang yang mendapat hidayah lalu Allah cabut kembali hidayah itu sehingga meninggal dalam keadaan tersesat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175, Watlu alaihim, ya, Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha, ya, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Allah menyatakan, dan bacakan olehmu wahai Rasulullah kepada mereka kisah seseorang yang mendapatkan ayat-ayat kami, kisah seseorang yang dia seorang yang alim, berilmu, yaitu kisahnya Bal'am, salah satu ulama Bani Israel. Ulama, levelnya ulama. Bal'am ini dipilih oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke negeri Madian karena Raja Madian dan rakyatnya menyembah berhala. Maka yang dipilih oleh Nabi Musa adalah orang yang memiliki kelebihan di antara Bani Israel, yaitu Bal'am. Karena apa? Bal'am ini seorang ulama Bani Israel. Allah menyatakan, atainahu ayatina, kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kami berikan ilmu kepada dia. Dipilih oleh Nabi Musa, Bal'am, kamu dakwah ke negeri Madian, ajak rajanya dan rakyatnya ke dalam Islam. Maka berangkatlah Bal'am ini ke negeri Madian. Sesampainya di negeri Madian, Raja Madian memberinya rumah mewah. Sampean tinggal di sini, tak kasih rumah mewah. Perabotnya saya lengkapi, para pembantunya saya siapkan. Kamu butuh istri, saya carikan. Butuh duit berapa? Tinggal kamu minta. Maka setelah dikasih itu semua, Bal'am tidak bisa berbicara, tidak bisa ngajak raja tersebut. Sudah ketutup dengan harta. Dan endingnya, akhirnya fansalakho, maka dia meninggalkan ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaiton, lalu syaiton mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka dia meninggal dalam keadaan kafir, tersesat. Siapa Bal'am? Seorang ulama besar Bani Israel bisa tersesat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk ulama? Nabi saja khawatir dengan diri beliau, meminta terus kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana caranya menjaga hidayah yang sudah kita pegang ini? Ngaji. Karena dalam pengajian inilah terdapat dan terkumpul berbagai macam kiat agar teguh dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membiasakan ngaji walaupun sebulan sekali misalkan, minimal ada yang mengingatkan, mau salah dikit diingatkan, ini keliru dibenarkan, mau belok sedikit diarahkan kembali. Dengan apa? Dengan ngaji. Oleh karena itu mari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersemangat
berusaha istiqomah untuk hadir di majelis-majelis ilmu agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah mendapatkan hidayah semoga Allah teguhkan hidayah untuk kita semuanya. Kemudian hidayah itu kita pegang erat-erat sampai kita meninggal dunia dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, memberikan keistiqomahan di atas hidayah, meninggal di atas Islam, di atas hidayah, dan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selebih dilanjutkan atau ada pertanyaan saya kembalikan kepada panjenengan Bapak.